Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa dapat melakukan perkuliahan online ini. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah kewirausahaan Ibu Rita Kusuma MPD yang saya hormati, dan rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Di sini saya menjadi moderator yang akan memimpin presentasi pada kali ini. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 9 yang akan memaparkan materi tentang garis besar rencanakan bisnis. Baik, saya persilahkan kepada pemateri yang pertama. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya Cindy Selvia sebagai pemateri pertama akan membacakan materi mengenai garis besar isi rencana bisnis. Pengertian perencanaan bisnis. Menurut Magician, business plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat mini dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Yang kedua, menurut Big Rep, perencanaan bisnis merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Yang ketiga, menurut Mas Coulthard dan kawan-kawan, perencanaan bisnis adalah studi rinci tentang kegiatan organisasi yang menyoroti di mana organisasi telah berada, di mana ia berutang, dan di mana ia akan mencapai di masa depan, dan menggabungkan program tindakan untuk mencapai hasil ini. B. Prinsip perencanaan bisnis. Yang pertama, executive summary. Executive summary ini merupakan ringkasan singkat yang berisi visi, misi, dan tujuan serta target bisnis yang akan dicapai. Yang kedua, company background. Company background ini merupakan latar belakang dari berdirinya usaha yang direncanakan. Bagian ini menjelaskan kenapa usaha harus didirikan dan apa sebabnya. Yang ketiga, mission statement. Bagian ini merupakan ringkasan misi dari perusahaan. Bagian misi ini tidak sama dengan misi bagian executive summary, karena executive summary menjelaskan misi dari perusahaan, sedangkan mission statement ini merupakan misi atau cara memajukan usaha yang direncanakan. Yang keempat, financial planning. Bagian ini merupakan inti dari bisnis plan, karena suksesnya usaha itu juga dapat dilihat dari pengelolaan keuangan. Bagian ini berisi tentang investasi awal sebagai permodalan usaha. Yang kelima, product description. Product description atau description produk merupakan rincian mengenai produk yang akan dijual nantinya dan menjelaskan mengenai kemasan, bahan olahan, dan bahan lainnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Sinti. Yang kelima, product description. Product description atau deskripsi produk merupakan rincian mengenai produk yang akan kita jual nantinya, menjelaskan mengenai kemasan, bahan olahan, dan bahan lainnya. Yang keenam, marketing plan. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian terpenting karena berhasilnya suatu usaha tergantung dengan bagaimana strategi pemasaran. Yang ketujuh, competitor analysis. Sebelum memulai perencanaan bisnis, hendaknya kita mengetahui bagaimana kondisi pesaing-pesaing usaha yang diplanningkan, apakah usaha kita memiliki tingkat kompetensi yang tinggi atau sebaliknya. Yang kedelapan, operation. Pengoperasian atau pelaksanaan usaha yang direncanakan harus juga dirumuskan sebaik mungkin. Bagaimana cara kita memulai usaha dan menjalankan usahanya akan dijelaskan secara terperinci. Yang kesembilan, SWOT analisis. SWOT merupakan singkatan dari strength, HTS atau kekuatan, mekanis weakness atau kelemahan,
opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. SWOT analisis merupakan bagian yang tidak boleh ditinggalkan. Yang ke-10, timeline. Timeline atau bisa juga disebut sebagai target yang harus dicapai dalam bisnis plan, misalnya target dalam waktu jangka panjang atau jangka pendek. Yang bagian C, manfaat perencanaan bisnis. Sebagai rencana usaha, bisnis plan bermanfaat sebagai rencana usaha manakala seseorang menyusunnya dengan tujuan untuk merencanakan ide usaha yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai proposal usaha. Bisnis plan berfungsi sebagai proposal usaha manakala disusun guna menarik investor guna dalam penggalangan dana. Yang ketiga, sebagai analisis usaha. Selain kedua hal di atas, bisnis plan juga dapat dimanfaatkan sebagai analisis usaha guna mengetahui prospek perkembangan usaha tersebut di masa yang akan datang. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam melakukan analisis usaha, kita tidak boleh seenak sendiri menentukan prospek usaha ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askaila Tunisa ingin memaparkan materi selanjutnya tentang kegiatan perencanaan bisnis. Perencanaan usaha adalah sebuah salin dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi, perencanaan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal untuk memulai suatu usaha. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, diantaranya yang pertama, mempelajari dan meramalkan masa depan usaha. Yang kedua, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha. Yang ketiga, membuat program kerja dan perhitungan usaha, seperti bisnis plan, sebagai langkah awal memulai usaha. Yang keempat, menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Yang kelima, menentukan rencana anggaran usaha. Yang keenam, membuat kebijaksanaan usaha. Pertama, standar dalam pembuatan perencanaan bisnis. Sebuah perencanaan usaha atau bisnis normalnya mengandung serangkaian elemen-elemen standar. Yang kedua, yang paling penting dalam sebuah perencanaan bisnis. Secara umum garis besar isi perencanaan bisnis yang dibuat seorang wirausaha berusaha merinci profit, neraca perusahaan, dan proyeksi aliran khas. Yang ketiga, siapa saja yang membutuhkan perencanaan bisnis, yaitu sebuah perencanaan bisnis adalah ibarat sebuah peta dan kompas untuk menjalankan bisnis. Sehingga tanpa perencanaan bisnis, maka perjalanan bisnis kita ibarat orang yang berjalan dalam kegelapan. Yang keempat, membuat perencanaan bisnis yang baik. Ada dua. Yang pertama, perencanaan yang baik adalah sebuah proses, bukan hanya sekedar perencanaan. Yang kedua, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dipergunakan untuk berbagai hal. Terima kasih. Terima kasih kepada 3 pemateri yang telah membacakan materinya. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.